dosen pengampu mata kuliah studi konstitusi dan juga spesialisasi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Yusala Hendra Putri dan juga rekan saya Rita Kusudasari akan menyampaikan materi mengenai proses amandemen UUD 1945. Langsung saja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh sesi. Pertama, tahapan proses amandemen UUD 1945. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 37 UUD dan dilakukan secara bertahap agar setiap perubahan dapat dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan reformasi. Yang pertama, pengajuan usul perubahan. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan usul perubahan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Usulan disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan pasal yang akan diubah beserta alasan yang melatar belakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usulan harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan kebutuhan nasional. Alasan diperlukannya amandemen terhadap UUD. Pada era reformasi, UUD 1945 mengalami amandemen karena sejumlah kekurangan dasar dalam penyelenggaraan negara yang tidak lagi cocok dengan tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang adil. Misalnya, UUD 1945 sebelum diamandemen dinilai belum cukup mengatur secara jelas mekanisme pembatasan kekuasaan eksekutif, sehingga potensi dominasi presiden sangat besar dan kelembagaan legislatif serta yudikatif sangat kurang. Selain itu, konstitusi tersebut dibuat dalam kondisi yang sangat berbeda dan kurang juga menjamin untuk hak warga serta kurang menyesuaikan dengan tuntutan otonomi daerah dan transparansi pemerintahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menjelaskan dari dampak amandemen terhadap penyelenggaraan pemerintah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, arah penyelenggara pemerintah menjadi lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Salah satu dampak yang paling menonjol yaitu pergeseran keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika sebelumnya kekuasaan banyak terpusat di tangan presiden, ini kewenangan tersebut dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Adapun hasil amandemen terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 tidak hanya berdampak pada praktik pemerintah, tapi juga menghasilkan berbagai perubahan struktural dan sistematik dalam ketatanegaraan Indonesia. Adapun poin pentingnya yaitu perubahan struktur dan kedudukan lembaga negara setelah amandemen, yaitu seluruh lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY. Yang kedua, penguatan sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa menjabat maksimal 2 periode, sehingga pemerintah lebih legitimit dan akuntabel. Materi sudah selesai disampaikan, barangkali ada yang mau bertanya. Baik, di sini ada pun kesimpulannya yaitu amandemen Undang-Undang 1945 merupakan langkah penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Proses dilakukannya secara bertahap melalui mekanisme resmi dari MPR dengan tujuan menyesuaikan konstitusi terhadap perkembangan zaman serta memperkuat prinsip check and balance antara lembaga. Perubahan ini lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat di masa lalu tidak lagi relevan. Sebagai negara demokratis